Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria. Salam inovasi dan salam motivasi. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat, selalu ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih pada pembelajaran yang pertama. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran melalui video berikut ini. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar pada papan tulis. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar? Ya, di situ terdapat manusia, ada hewan yaitu kambing, ayam, bebek, dan juga angsa. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Ya, berbeda pada jumlah alat geraknya dan juga cara berkembang biaknya. Apa pula persamaannya? Persamaannya adalah semuanya bernafas membutuhkan udara, lebih tepatnya adalah membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Pengambilan oksigen oleh makhluk hidup dengan cara bernafas. Sekarang, coba perhatikan bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah kalian membaca bacaan Dayu dan ikan hias, sekarang perhatikan peta pikiran atau mind map berikut. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kotaknya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya adalah ikan maskoki. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya dipelihara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya akuarium dibersihkan secara rutin, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Apa yang diperhatikan Dayu saat memelihara ikan-ikan hiasnya? Jawabannya Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, yang seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan melakukan proses pernafasan, yaitu dengan mengambil oksigen yang ada pada gelembung-gelembung udara yang terdapat di air. Nah, sekarang mari kita belajar tentang pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia.
Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spiracle. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau fishes. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut tersebut dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Sekarang perhatikan gambar aliran air saat ikan bernafas. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam.
Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecepong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecepong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecepong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan menyerap oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Adakah yang tahu apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya hewan kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Anak-anakku yang hebat, sekarang kalian sudah tahu macam-macam alat atau organ pernafasan yang terdapat pada hewan. Di antaranya adalah kulit, trakea, insang, dan paru-paru. Demikian akhir materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria.